Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin. amin. Indonesia akan menghadapi FIFA Matchday Ya, melawan Turkmenistan. Waduh. Ini betul. gimana nih? Indonesia udah siap belum ya? Ya, memang mau nggak mau ya harus siap ya. Apalagi ini kan memang momen yang ditunggu. Apalagi juga kita mengingat punya pemain-pemain debutan ya, Mhm. yang selama ini sebetulnya udah ngebet untuk tampil membela timnas, tapi akhirnya gagal seperti Sandy Walsh. Nah, Hmm, kita berharap sekali bahwa Sandy Walsh di ajang kali ini itu bisa tampil melawan hmm, Turkmenistan. mhm, Walaupun dari sisi apa ya persiapan ya, Indonesia kan dalam persiapan kali ini juga dihantui juga oleh masalah-masalah cedera, hmm, seperti cederanya Yance Sayuri, mhm, Yakob Sayuri, Dimas Derajat, bahkan Sein Patinama aja itu juga walaupun sudah sempat datang ke Jakarta, itu tetap aja dia juga dalam kondisi kurang fit. mhm, Mengingat cedera itu didapat ke semua pemain ya, yang cedera itu didapat pada saat bermain di liga masing-masing. mhm. Nah, untuk menambal ya, untuk katakanlah menambal dan katakanlah untuk juga tidak mengurangi kedalaman skuad Indonesia, akhirnya Coach Sintayong juga memanggil 3 pemain yang dari Under 23. Wah. Itu Dewangga, kemudian ada Zaki Ashraf dan Doni Tri Pamungkas. Hmm, Jadi pemain-pemain ini disiapkan untuk menjaga kedalaman kualitas dari skuad Indonesia saat ini gitu, Bro. hmm. Wah, ini saya dengar-dengar katanya timnas Indonesia U23 ini justru lebih mengerikan daripada timnas senior. Iya, Benar nggak betul. nih? Saya juga kalau melihat dari susunan pemain ya, justru kan di pemain under 23 itu pemain-pemain abroad kita juga banyak gitu loh. Di Hmm, situ under mhm, 23 ada Marcelino, mhm. kemudian Pratama Arhan, ada juga Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot. Nah, ini adalah pemain-pemain yang memang secara sebetulnya secara kualitas mereka juga pantas untuk memperkuat timnas. Cuma tentu dalam hal ini karena menghadapi dua event yang sangat berdekatan waktunya tentu harus di split ya. Mhm. Dan kita juga harus punya yang namanya ini apa? Bagaimana pertimbangan yang lebih lebih penting. Ya, Pertimbangan yang lebih penting adalah kita bisa tampil di Piala Asia sehingga harus menjalani kualifikasi Under 23 Piala Asia melawan hmm, Turkmenistan dan Taiwan nanti gitu loh, Bro. ya, ya. Ini kira-kira Indonesia akan seperti apa? Atau mungkin kita lihat dulu deh dari Mm-mm. historinya, dari sejarahnya. Pernah nggak sih Indonesia berhadapan dengan Turkmenistan sebelumnya? Ya, kalau histori pertemuan Indonesia dengan Turkmenistan di tingkat senior Mhm, itu sudah terjadi selama 4 kali. mhm, 4 kali. Pertama terjadi di bulan Maret 2004 Indonesia kalah waktu itu 1-3 mhm, ketika bermain di Turkmenistan. Nah, ini kan ajang untuk kualifikasi, mhm, kualifikasi Piala Dunia ya. Nah, mhm, kemudian di bulan November 2004, balas Indonesia yang menang mhm, 3-1 ketika bermain mhm, di GBK. Nah, mhm, kemudian menjelang Olimpiade tahun 2012 itu kan ada ini ya kualifikasi Olimpiade. Kualifikasi Olimpiade di tahun 2011 Indonesia juga ketemu di bulan Juli. mhm, Indonesia ketika bermain di Turkmenistan 1-1. Ketika bermain di Indonesia di bulan Juli juga tanggal 28 itu Indonesia menang 4-3. Nah, sejarah pertemuan Indonesia justru memihak ke kita. Kita lebih punya catatan yang positif gitu loh. Apalagi di kandang Dari ya. ya, 2 kali menang, sekali seri dan sekali kalah. Itu Hmm. adalah catatan sejarah Indonesia pertemuan dengan Turkmenistan, Bro. Mhm. Jadi nanti ini kita kira-kira perlu nggak sih effort yang luar biasa menghadapi Turkmenistan? Ya, tentu ya, kalau kita lihat dari peringkat FIFA, Turkmenistan ada di 138, kemudian Indonesia juga ada 12 peringkat di bawahnya 150. Mhm. Ini juga kan menggambarkan bahwa Turkmenistan juga punya kekuatan dalam hal ini. Nah, apalagi Turkmenistan juga ada pemainnya ya, salah satunya itu Mhm. namanya Ahmed Atayev, itu Mhm. pernah bermain di Liga Indonesia. Hmm. Bermain di Arema FC di tahun 2017 sampai 2018 dan di 2018 dia bermain di Persela Lamongan. Nah, ini bahkan oleh pelatihnya, oleh pelatih Turkmenistan
Ahmad Atayef selain sebagai pemain, dia juga sebagai konsultan untuk bisa mencuri Oh. informasi mengenai kekuatan timnas kita atau katakanlah bagaimana sih cara bermain Indonesia gitu Hmm. loh. Nah. Nah, cuma kan persoalannya tentu ada perbedaan ya, perbedaan treatment ketika pemain bermain di liga dan ketika pemain bermain di timnas. Hmm. Tentu saya sih tidak terlalu khawatir ya dengan Ahmad Atayef karena beliau katakanlah Ahmad Atayef ini berlaga di Liga Indonesia yang notabene berbeda sekali dengan penampilan timnas Indonesia di bawah asuhannya Sintayong. Ah, iya. Sintayong baru Hmm. hadir di tahun 2019. Mhm. Artinya mungkin semacam informasi yang dari Ahmad Atayef ini jadi tidak signifikan Mhm. dalam hal Kalau ini. kalau Ahmad ini melihatnya di masa dia waktu di Indonesia gitu kan ya. Betul, Kecuali kalau betul. dia terus, wah ini karena saya jadi konsultan dia mau nggak mau harus nonton ini nih video laga-laga Indonesia kemarin gitu. Bisa aja kan misalnya lawan Argentina gitu kan. Betul, betul. Ya ya. Jadi kalau dilihat dari apa namanya pengalamannya memang ada orang Turkmen yang pernah main di Indonesia. Tapi tetap Betul. aja dong mereka harus punya effort ataupun kita juga harus punya effort ya untuk melawan mereka. Ya, kan kita tahu bahwa Turkmenistan ini adalah negara pecahan Uni Soviet ya. Mhm. Jadi biasanya negara-negara seperti Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan itu gaya bermainnya hampir-hampir mirip, gaya Hmm. bermain Eropa Timur. Hmm. Jadi lebih pada organisasi permainan dan ini ya, mereka tuh lebih suportif dalam hal menjaga lapisan kedalaman dari permainan ke dalam ya, Hmm. pemain-pemain Turkmenistan. Nah, ini yang harus diwaspadai karena biasanya pemain-pemain dari pecahan Uni Soviet itu adalah pemain-pemain cepat pada saat mereka bermain melakukan counter attack. Ini yang harus diwaspadai oleh pemain kita. Nah, dalam hal ini kita juga kan punya pemain-pemain yang berpengalaman ya. Mhm. Tentu saja kita juga punya harapan-harapan besar terhadap pemain-pemain yang akan melakukan Mhm. debutnya seperti Sandy Walsh. Mhm. Nah, kemudian kita juga masih punya Jordi Amat di belakang. Mhm. Kita juga ada Mark Klok, Stefano Lillipali. Dan di laga kali ini saya juga sebetulnya ingin melihat pada aspek perubahan yang terjadi setelah pemain tersebut sempat ditinggalkan oleh timnas. Hmm. Contohnya Egy, Hmm. Nadio. Ini adalah pemain-pemain yang sempat katakanlah tertinggal Hmm. beberapa waktu karena tidak dipanggil. Nah, Hmm. begitu dengan mereka juga kemudian menunjukkan performa yang bagus di liga, Mhm. akhirnya akibat dari penampilan tersebut mereka kemudian dipanggil kembali. Hmm. Saya juga bagaimana sempat memperhatikan gaya permainan Egy di Mhm. Dewa United. Dia memang menjadi roh permainannya Dewa United dan Hmm. seringkali ketika permainan-permainan set piece, Egy yang menjadi direkturnya dalam hal Hmm. ini. Nah, Hmm. ini permainan-permainan bola set piece ini di timnas itu bisa saja kemudian tidak lagi diperankan oleh Mark Klok, tapi diperankan Hmm. oleh Egy dalam Iya, hal ini. iya, iya. Iya. Kemudian kita juga lihat, saya juga sempat melihat penampilannya Nadio. Nadio ini juga refleksi juga semakin bagus ya. Ada Hmm. beberapa pertandingan yang saya juga tidak mengira bahwa bola-bola yang sulit ini bisa di-save oleh Nadio, ternyata Hmm. dia mampu lakukan itu. Hmm. Artinya ini perkembangan-perkembangan yang menarik bahwa selain kita ingin melihat pemain-pemain yang debut, Hmm. kita juga ingin melihat pemain-pemain yang comeback gitu. Hmm. Hmm. Nah, Indonesia kira-kira menghadapi Turkmenistan skemanya seperti apa, Bro? Langsung nyerang atau nahan dulu Ya, gitu? saya sih gini, perkiraan saya memprediksi walaupun kemungkinan salah tuh besar ya. Kalau Sintayong mah selalu begitu ya, Iya, tenang aja ya, pasti betul. salah. Kemungkinan di belakang itu Nadio ya, Hmm. Nadio yang akan jadi kiper. Kemudian kita akan memakai 3 pemain bek sejajar. Di Hmm. tengah Jordi Amat, di kanan kemungkinan Fahrudin Hmm. Arianto dan di kiri karena tidak ada Sen Patinama, Hmm. absen ya, Sen Hmm. Patinama kemungkinan itu mungkin Sandy Walsh akan yang bermain di situ. Hmm. Kemudian
saya membayangkan bahwa pola yang kita mainkan adalah 3-5-2 ya. Nah, 3-5-2. 5 di tengah itu bisa diisi oleh Asnawi di kanan, di Oh. kiri oleh Edo Hmm. Febriansyah. Hmm. Nah, di situ ada Mark Locke, kemudian ada Stefano Lillipali, Mhm. Rahmat Irianto, itu tiga pemain itu ya Yang di yang tengah. menjadi tengah. Hmm. Sementara Mark Locke sendiri berperan sebagai gelandang bertahan. Hmm. Sementara untuk gelandang menyerang yang penyuplai bola itu dipercayakan kepada ini Stefano Lillipali. Hmm. Saya sih membandingkan seperti itu. Hmm. Jadi pemain-pemain pivot dalam hal ini ada Ricky Kambuaya atau Rahmat Irianto dengan Mark Locke, itu adalah pemain-pemain yang berperan sebagai gelandang pivot. Hmm. Gitu loh. Nah, di depan 3-5-2, duanya itu diisi oleh kemungkinan di depan sebagai striker Dendi Sulistiawan, Hmm. di bawahnya itu Egy. Kemungkinan seperti itu, Bro. Oh, maju ya dia ya di depan. Iya, Egy sebagai gelandang false nine ya. Saya pikir Hmm. sih kemungkinan seperti itu ya. Hmm. 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 Tapi Indonesia akan mengalami kesulitan nggak sih melawan Turkmenistan ini, atau dianggap ya kita kalau dari statistik yang lalu Indonesia punya keunggulan lah, berarti juga sekarang akan unggul gitu. Ya memang kan tidak bisa ini ya catatan sejarah, walaupun juga kita melihat bahwa kita punya tren lebih positif ketimbang Mhm. Turkmenistan, itu Mhm. sebagai acuan tidak bisa dilakukan seperti itu. Hmm. Karena kita juga tidak tahu kekuatan Turkmenistan saat ini gitu loh. Mhm. Mhm. Tapi dengan begitu banyaknya pemain-pemain Indonesia yang kita sendiri juga belakangan ini juga melihat bahwa banyak talenta-talenta yang juga ketika bermain di timnas itu effortnya juga makin kelihatan berlebih ya. Hmm. Karena Hmm. tentu ketika mereka membela timnas, apresiasi dari masyarakat Indonesia, masyarakat bola Indonesia itu kan sangat besar. Ini juga Mhm. yang menjadi motivasi para pemain yang dipanggil oleh timnas untuk bisa tampil all out gitu loh. Hmm. 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 Saya sih masih punya keyakinan bahwa Indonesia kali ini bisa katakanlah mengatasi Turkmenistan lah, Bro. Hmm. Skornya? Skornya antara 2-0, 3-1, Bro. Wah, selisihnya lumayan juga dua. Dan hitung-hitungan Heeh. saya nih, kalau Indonesia menang melawan Turkmenistan, Indonesia akan dapat tambahan poin FIFA ranking sekitar 5, sekian ya, dan itu bisa naik sekitar tiga Iya, ranking ya, tiga kenaikannya. Tapi iya. dengan catatan yang tiga di atasnya nggak dapat poin. Iya, kan Kan ini memang lagi kalau musimnya FIFA Matchday kan. ya, kalau kita melihat bahwa ranking FIFA-nya Turkmenistan di atas kita, tentu kalau kita bisa mengatasi Turkmenistan, lonjakan poinnya juga cukup lumayan ya. Mhm. Nah, itu pun juga tergantung dari betul yang Bro Yeri bilang bahwa peringkat-peringkat di atas kita tuh tidak melakukan FIFA Matchday, jadi angkanya stuck gitu ya. Jadi kita Bisa. bisa punya lonjakan. Tapi kalau Nah, mereka cuma memang bermain, cuma ya. memang saya sih sangat berharap ya bahwa lonjakan peringkat FIFA Indonesia ini harus segera masuk ke dalam katakanlah di area 100, peringkat 100 dunia Hmm. gitu loh. Hmm. Kita contohkan bagaimana Vietnam bisa Hmm. ada di 95, kemudian Thailand sudah ada di 113 Hmm. dunia. Hmm. Hmm. Nah, ini juga kan kalau saja ya Indonesia bisa masuk peringkat-peringkat yang jauh lebih di atas, dan Hmm. saya yakin sekali bahwa dengan kualitas seperti ini sebetulnya Indonesia tidak pantas ada di peringkat 150 Hmm. gitu loh. Cuma sayangnya memang harus ada momen-momen yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi lonjakan peringkat FIFA-nya ini bisa Ya, didapat gitu loh, ya, Bro. ya. Ya memang saya sempat bikin simulasi sih mengenai Hmm. FIFA ranking ini. Kalau Indonesia mau ke ranking 100 itu kita butuh sekitar 150 poin lagi. 150 poin. Dan kalau Indonesia bisa Heeh. mengatasi semua laga di bukan di FIFA Matchday ya, tapi di babak pertama kualifikasi Piala Dunia, kemudian di babak kedua kualifikasi Piala Dunia, plus di Piala Asia nanti, itu ranking Indonesia poinnya akan menambah 100.
Jadi tinggal Ya. nyari 50 lagi. Justru itu yang saya katakan ya, bahwa Mhm, Indonesia harus bisa memanfaatkan event-event yang mhm, digelar. mhm, Apalagi event-event resmi tentunya ya. mhm, Seperti contoh friendly match ini. mhm. Kemudian kita ada kualifikasi Piala Dunia. Ini juga Iya, kan masuk dalam agenda FIFA yang mhm, tentu akan berpengaruh terhadap poin-poin di peringkat mhm, FIFA. mhm, Apalagi Indonesia juga akan menghadapi Piala Asia mhm, mhm, Qatar nanti. Nah, mhm. Piala Asia ini justru yang poinnya besar ini, Bro. Jadi Ya itulah sama, yang harus babak satu Piala Dunia juga besar, setara lah ya. kalau dengan Piala Asia. Jadi ini kita harus nyari poinnya justru di ajang-ajang itu. Iya, betul, betul. Ya memang seperti itu gitu. Iya. Nah, kalau misalnya Indonesia nih sampai bulan Juni nanti berhasil mengalahkan semua laga ya. Bukan cuma mengalahkan sih, ada beberapa kayak misalnya lawan Irak, kan Indonesia akan ngelawan Irak nih nanti juga. Kemudian melawan Vietnam juga itu. Nah, kalau misalnya sampai Juni nanti ini Indonesia berhasil bermain bagus, itu kita dapat 100 poin dan Indonesia akan berada di 130-an. Ya. Luar biasa gitu kan, dalam 1 tahun bisa naik 20 20 peringkat, itu kan luar biasa. Tapi ya Harus mudah-mudahan lah ya. Indonesia bisa ya. Saya yakin bisa Iya, sih sebenarnya. iya. Cuma ada satu catatan buat saya ya. Kan selama Mhm, ini kalau kita melakukan friendly match, kita kan mhm. selalu bertindak sebagai tuan rumah ya. Hmm, hmm, Nah, mungkin ke depannya kita juga perlu mengasah gitu loh. Memberikan challenge berikutnya bagaimana kalau bisa Indonesia melakukan friendly match hmm. tuh bukan sebagai tuan Ini. rumah. Hmm, Heeh. Tapi seperti contoh Malaysia gitu ya. mhm, Malaysia melakukan friendly match justru di Chengdu, China. mhm, Mereka bertemu dengan Suriah dan mhm, bertemu dengan timnasnya China. mhm, Nah, Suriah itu kemarin sempat mereka melakukan pertandingan friendly match di mhm, Chengdu. mhm, Skornya 2-2. mhm, Suriah ada di posisi 94 dunia. Ini kan mhm, pasti lonjakan-lonjakan poin dari Malaysia juga dapat itu ya, dengan mhm, posisi dia bisa menahan peringkat 94 dunia. mhm, Nah, mhm, nanti di pertandingan laga berikutnya dia akan menghadapi China yang ada mhm, di peringkat 80 dunia. Nah, mhm, kalau ini bisa Malaysia juga melakukan hal yang sama, mhm, itu selain dia juga mendapatkan poin yang signifikan perubahannya, mhm, mhm. tentu yang didapat juga adalah pengalaman, Bro. Ya, Pengalaman bermain di dalam negeri dengan pengalaman bermain di luar negeri itu berbeda. hmm, iya sih. Mungkin perlu ya nanti suatu saat Indonesia juga akan Perlu, bermain perlu. di luar negeri. Tapi kan Betul. pengalaman kita waktu kualifikasi Piala Asia kemarin juga bagus kan di luar negeri juga. Ya, justru itu, karena Indonesia kan punya catatan yang juga lumayan ketika Iya, bermain di negara lain ya. iya, iya. Gitu. Oke, sobat, itulah obrolan kita menjelang Indonesia melawan Turkmenistan dalam ajang FIFA Matchday ya. Kalau menurut sobat sendiri, Indonesia mainnya keren nggak nih nanti? Dan kira-kira menang juga nggak? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you, bro.